di YouTube channel aku. Hari ini aku bareng sama keluarga mau ngajakin teman-teman semua untuk lihat salah satu tempat makan apung di daerah Bandung, tepatnya di Bandung, Jawa Barat, di Bandung Barat tepatnya. Nah, ini tuh perjalanannya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam dari rumah aku ya teman-teman, lumayan jauh sih. Dan aku tuh berangkat ini habis duhur siang karena dadakan. Sebelumnya Pak Su itu ngajakin nggak ada rencana gitu karena memang sibuk dari pagi tuh ada kegiatan gitu di kantor meskipun hari Minggu. Nah tiba-tiba tuh telepon dan minta anak-anak buat dimandiin karena kita mau pergi, karena memang Pak Su itu apal banget sama kita bertiga, aku sama anak-anak. Kalau nggak kemana-mana hari libur itu jarang banget mandi, paling mandinya nanti sore atau siang gitu, dirapel gitu ceritanya. Nah ini tuh jalannya dari jalan besar masuk ke perkampungan warga ya teman-teman, jadi jalan lumayan padat gitu masuk ke perkampungan untuk nyari tempat makan apung ini. Dan katanya dari sini tuh kurang lebih 1 sampai 2 kilometer gitu dari jalan besar. Nah ini kita udah belok dan udah sampai di tempatnya. Ini view dari atasnya dan alhamdulillah masya Allah bagus banget pemandangannya. Kita langsung masuk, dan sebenarnya di tempat parkiran itu kalau memang teman-teman enggak mau ke bawah, bisa ada cafe di atas. Di tempat parkiran itu ada cafe di atasnya. Nah sebelum aku masuk ke eh, saung pengapungnya yang di bawah itu, aku mau sapa dulu teman-teman semua yang udah setia di channel aku, yang udah selalu nonton, udah like, udah komentar di setiap video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, baru nemu channel aku, baru ketemu, baru nonton, baru klik, saya ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka, teman-teman suka sama video yang udah aku share. Videonya memang bermacam-macam ya, aku nggak berpatokan dalam satu hal gitu. Nah ini aku langsung cuci tangan ya, tetap protokol kesehatan. Kalau anak-anak abaikan ya teman-teman, harap maklum karena memang nggak betah pakai masker gitu. Kalau aku sama Pak Su tetap pakai masker, ikuti protokol kesehatan. Nah itu yang ada gambar kayak masjid itu, kubah masjid itu sebenarnya kafe juga, kafe kekinian lah, kafe anak-anak nongkrong zaman now gitu ceritanya. Cuman karena kita itu ingin ke saung yang bawah, jadi kita langsung aja ke saung Pangaisan namanya. Nah ini kita langsung turun, kita lewat jembatan dari bambu gitu, dan kita nunggu ada perahu yang jemput kita untuk bisa sampai ke saung apungnya. Kalau dari pemandangannya sih lumayan bagus, nggak lumayan sih, alhamdulillah memang bagus banget. Nah ini tuh anakku iseng-iseng dia panggil kayak yang darurat gitu karena kebanyakan nonton TV tuh kayaknya. Jadi dia panggil-panggil tuh, melambaikan tangan, dia menunjukin kalau di sini ada orang, katanya tolong tolong, katanya di sini ada orang gitu. Nah dari yang itu tuh udah kelihatan tuh saungnya tuh teman-teman. Jadi nanti kita dijemput pakai kayak saung juga tapi bisa ditarik gitu teman-teman, pakai tali tuh yang kelihatan nih talinya. Itu nanti jemput ke kita gitu sampai kita masuk ke saung. Nah ini viewnya saat kita nunggu perahu kan, dan kebetulan ini tuh sampai di sini udah sore, udah jam setengah tigaan kurang gitu. Dan pemandangannya tuh kan bagus, apalagi kalau malam hari ya, tapi kalau malam aku sih belum pernah. Nah ini kita langsung nyebrang, diambil sama yang jaga juga sebenarnya, yang ada di karyawan juga yang di saung itu. Nah kita langsung naik dan menuju ke saungnya. Ini tuh sebenarnya dari rumah tuh gak terlalu jauh teman-teman, cuman karena memang kita tuh kalau misalkan pergi kemana-mana biasanya ngikutin kemauan anak-anak, cuman kali ini tiba-tiba ide Pak suami yang ngajakin, biasanya tuh anak-anak gitu. Nah ini kita udah sampai dan anakku tuh dia sibuk nyariin ikan, ada ikan apa enggak gitu, karena di seberang sana itu banyak banget orang yang pada mancing loh teman-teman. Di sini tuh di seberang sana tuh banyak banget yang mancing. Dan ini kita udah sampai, kita mau
naik ke saungnya. Nah, pas masuk ke saungnya ini kita disambut dengan ruangan tempat musik. Jadi di sini tuh full musik gitu teman-teman. Kita bisa digunain untuk acara arisan dan bisa juga pengunjung karaoke di sini. Nah, ini tempatnya. Dan karena hari Minggu mungkin ya, jadi terlalu lumayan ramai, bukan terlalu ramai sih, lumayan ramai. Ini view-nya jadi dibagi per saung-saung gitu. Kalau tempatnya sih alhamdulillah bersih banget. Dan kalau yang punya anak kecil kayak aku, itu di sini ada berbagai macam mainan, ada Lego, ada tempel-tempelan. Nah, ini dari sampingnya kita langsung memandang danau lepas. Ini sambil menunggu pesanan. Biasa karena anakku tuh belum kebagian mainan, jadi dia mendingan di eh, ajakin ayahnya dulu buat nonton handphone sebentar gitu sampai kebagian mainan karena kebetulan lumayan banyak pengunjung ya. Dan ini di setiap saung-saung itu ada tempat cuci tangan di setiap kotak karena itu dibentuk kotak-kotak gitu. Nah, ini ada busa buat tempat duduk dan ditulis saung 1, saung 2, saung 3 gitu teman-teman. Nah, karena tempat mainannya itu lumayan luas juga, di tengah-tengah itu tempat mainan, jadi anak-anak bisa pada ngumpul di situ pada main gitu sambil menunggu pesanan datang karena pesanannya lumayan lama ya. Dan ini anakku main dulu bareng sama kakaknya. Nah, bagi yang teman-teman yang suka banget foto, ini tempatnya cukup bagus ya, cukup instagramable gitu kalau orang anak-anak zaman now bilang gitu. Nah, ini sebelum kita makan sambil menunggu pesanan, aku mau ajakin teman keliling dulu ngeliat eh, gimana sih isi dari eh, tempat makan ini gitu. Nah, toiletnya itu ada di sebelah sini di ujung dan ini ada tulisannya Saung Apung Pangaisan. Ini bisa buat foto-foto karena tadi juga banyak banget pengunjung yang foto di sini. Dan ini aku langsung menuju ke dapurnya. Nah, ini dapurnya. Bersih banget kan teman-teman. Nah, itu view-nya kita dari bawah dan ini kasir. Nah, karena Pak Su itu lumayan dari semalam tuh kurang tidur karena sibuk kerjaan, jadi sambil gegoleran kalau orang Sunda bilang tuh. Dan anakku tuh masih sibuk, dia masih nungguin perahu, katanya nanti setelah makan mau naik perahu. Dan ini tuh diantar menu makanannya. Jadi pas kita datang itu menu makanan nggak tersedia di meja ya teman-teman. Jadi pas kita datang nunggu dulu baru menunya diantar sama karyawannya gitu. Nah, ini menunya sih menu Sunda, Sunda pisan gitu ya, karena memang temanya tuh Sunda. Dan ini tuh ya menu-menunya seperti sayur asem, gurame cobek, karedok, pokoknya Sunda. Dan ini kalau ada paket yang sepaketan bisa, itu ada paket ayam, ada paket ikan nila, ada paket gurami, ada juga paket untuk 4 orang, 8 orang, atau bisa juga paket untuk ramean. Bisa juga kalau misalkan teman-teman tuh pada mau arisan dan ngumpulnya di sini, ini disediain menu yang buat rame-rame gitu. Harganya juga relatif terjangkau, paling mahal sekitar 400 itu untuk menu yang barengan gitu. Nah, ini aku tuh pesan yang paket gurame karena kebetulan Pak Su tuh suka sama gurame, dan satu paket ayam bakar buat anak-anak. Ditambah lagi ini pesan tahu, kemudian ada sambal dan aku pesan ati ampla. Nah, untuk persiapan makannya, dan aku tuh seperti biasa ya, yang namanya emak-emak pasti nyuapin anaknya dulu. Sebetulnya anak-anak tuh lagi pada asik main, cuman karena takutnya lapar gitu kan, tadi makan tuh dari rumah tuh udah jam 10, takutnya nanti masuk angin. Aku tuh paling nggak bisa kalau anak-anakku tuh telat makan gitu, karena anakku tuh nggak bisa telat makan teman-teman, kecuali yang kecil. Kalau yang kecil itu lebih suka ngemil daripada makan. Kalau yang gede itu dia nggak bisa kosong sedikit perutnya. Kalau kosong sedikit dia cepat banget masuk angin. Jadi dia aku panggil dulu biar makan. Cuman karena fokusnya ke mainan, jadi ya gitu lari-lari. Jadi mamahnya yang harus ngalah buat
nyuapin gitu, ngejar-ngejar anak seperti biasa kodrat emak-emak ya. Dan ini tuh aku nyicipin dulu makanannya. Kalau untuk sambelnya sih, kalau sambal terasinya ini karena menggunakan terasi merah, dan kata aku sama Pak Su itu kurang cocok ya, kurang sesuai di lidah. Tapi kalau untuk ayam bakarnya tuh bumbunya merasa banget enak. Siapa tahu jadi rekomendasi ya buat teman-teman kalau misalkan datang ke sini. Kalau untuk sambal terasinya aku memang kurang suka. Aku lebih suka sambal dadaknya gitu. Lebih pas gitu di lidah aku. Nah, ini aku mau makan dulu buat ngisi perut sejenak, beberapa suap sebelum aku ngejar-ngejar anak karena lama banget ya aku tungguin. Dan ini untuk sayur asemnya sih enak, cuman agak keasinan sedikit kalau menurut aku. Dan kata Pak suami juga sama, agak kebanyakan garam, agak keasinan gitu tepatnya. Nah, ini aku nyuapin anak dulu karena nggak sabar gitu. Kalau kosong dia lupa karena udah main, jadi nggak balik-balik lagi. Jadi akhirnya mamahnya yang ngejar-ngejar buat disuapin, karena dia itu takut mainannya diambil sama anak-anak lain gitu. Karena kan kebetulan pengunjungnya lagi banyak dan anak-anaknya juga ramai, jadi nanti dia itu nggak mau mainannya diambil sama anak lain gitu, makanya dijagain, dia nggak mau lepas dari mainannya itu ya. Maklum ya teman-teman, namanya juga anak kecil. Nah, ini kalau yang kecil udah makan, udah disuapin sama Pak Su, tapi katanya dapat sedikit karena ikut emasnya juga pengen main. Jadi aku otomatis nyuapin dulu. Nah, ini tuh tempatnya sejuk banget kalau sore. Misalkan teman-teman untuk yang di daerah Bandung yang dan sekitarnya yang mau berkunjung ke sini tuh, aku saranin pakai jaket ya, karena anginnya kenceng banget di sini. Jadi dingin banget gitu. Nah, sampai ini aku nyuapin sampai anak-anak kenyang dulu ya, baru mamahnya yang makan setelah anak-anak kenyang gitu. Dan di sini tuh full musik loh teman-teman, bisa request musik apa aja yang pengen diputar, pengen didengarin teman-teman, itu bisa langsung ke ruangan musik yang aku tunjukin pertama kali masuk tadi. Itu bisa langsung masuk ke situ, bisa request atau bahkan bisa karaoke, pengunjung bisa masuk ke situ karaoke, karena tadi juga ada banyak ibu-ibu yang masuk ke situ dan karaoke bareng gitu. Kalau aku sih cukup sebagai pendengar aja ya, karena memang gak jago nyanyi. Nanti kalau aku nyanyi itu bisa bubar pengunjungnya. Dan ini Pak Su makan sendirian karena emaknya sibuk kan nyuapin anak-anaknya. Nah, setelah anak-anaknya kenyang ya lanjut mamahnya, kita menghabiskan makan sisa-sisa company gitu ya. Jangan sampai banyak yang nyisa karena nanti mubazir gitu. Nah, pas pesan makanan tadi tuh teman-teman, sebenarnya aku tuh pengen pesen tempe bacem, tapi udah kehabisan karena kita mungkin ke sininya udah terlalu sore, dan karena hari Minggu weekend, mungkin Sabtu Minggu jadi penuh, jadi banyak pengunjung yang datang ke sini gitu. Nah, untuk kita makan di sini itu lumayan murah banget teman-teman, karena tadi itu aku pesan paket yang gurami, kemudian paket ayam bakar, dan nambah lagi nasi, kemudian sayur asem, ati ampela, tempe, terus kemudian anak-anak tuh ngambil minuman, susu sama teh kotak. Itu tuh sekitar habis 124.000. Cukup terjangkau kan teman-teman, dengan suasananya yang nyaman, bersih, kemudian di sini tuh unik gitu ya tempatnya, kemudian dingin, jadi bisa untuk menghilangkan penat sejenak kalau datang ke sini. Dan di sini juga bisa naik perahu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan naik perahu, kita diajak keliling ke danau gitu dengan bayar hanya Rp10.000 aja per orangnya. Nah, ini teman-teman udah habis semua ya. Menunya udah habis, aku mau bayar dulu ke kasir. Dan untuk teman-teman semua, semoga kalian suka dengan video yang aku bagikan hari ini. Ini bonnya habis 124, sama susunya sekitar 16.000 ya, sama teh kotak. Nah, sekian dulu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan bosan-bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.